Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam Bisa Bincang Santai. Hari ini kita bincang santai bersama Bapak Insinyur Ahmad Jailani, MMIAI. Assalamualaikum Pak Ahmad Jailani, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, alhamdulillah Bu. Terima kasih Bu. Ya. Alhamdulillah. Bincang santai pada hari ini dalam rangka mendulang berkah Ramadan bersama Komnas Dik Jabar didukung oleh IIEC, Intermedia Islamic Education Center. Ini adalah perkumpulan para ahli pendidikan Islam dan pendidikan secara umum. Pada tema hari ini, bincang santai kita yaitu sistem struktur bangunan, menunjukkan lemahnya manusia di hadapan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temanya sangat luar biasa. Tentu saja ini juga terkait dengan latar belakang Bapak Ahmad Jailani. Sedikit saya sampaikan bahwa beliau tinggal di Jalan Buana Sari, begitu ya, Buana Sari 6 nomor 4 Bandung. Kemudian S1 dari Pak Ahmad Jailani adalah S1 Arsitektur Unpar, Universitas Parahyangan ya Pak ya? Ya, kemudian betul. Magister Manajemen STIE Pasundan mungkin di sini ya. Kami tidak lengkap tulisannya. Jadi STIE Pasundan. Beliau adalah dosen LB Prodi Arsitektur ITENAS, kemudian juga anggota Majelis Kehormatan IAI. Mohon nanti dijelaskan sedikit ya Pak, IAI itu apa? Ya. Provinsi Jawa Barat, gitu ya, anggota Majelis Kehormatan IAI Provinsi Jawa Barat. Pembina Yayasan Himmah Mulia Mandiri, pembina Yayasan Baitur Rahman Indonesia, pengurus Yayasan Bakti Umat Sejahtera, anggota Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Jawa Barat, kemudian juga Ketua 3 dari Komnas Dik Jabar, Direktur Utama Yudikari Karsa Utama, Direktur Cipta Bina Sarana, dan Komisaris Cipta Reka Sarana. Alhamdulillah pada hari ini kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bincang santai kita dalam mendulang berkah Ramadan dapat dilaksanakan kembali. Setelah beberapa waktu lalu ada rekan-rekan kita juga yang memang bersedia untuk berbagi ilmu. Pada hari ini sudah hadir pula Bapak, kita sapa dahulu, ada Bapak Asep Dadang, Ketua Komnas Dik Jabar kita, ada Ibu Hadiati. Ini beliau adalah istri dari Rektor Universitas Medan Area. Baik, bincang santai hari ini temanya sangat luar biasa, memang berhubungan dengan arsitek. Sebagaimana kita ketahui, Allah juga sudah mengisyaratkan bahwa kesatuan persatuan umat muslim ibaratnya bangunan ya, Pak Ahmad Jailani ya. Ketika bangunan itu saling terkait satu sama lain, apalagi dengan ikatan ukhuwah Islamiyah, maka dia akan menjulang tinggi dan kokoh. Namun ketika tidak didasari dengan adanya ikatan yang didasarkan dalam ajaran keyakinan agama kita, yaitu agama Islam, maka banyak hal-hal yang dapat meruntuhkan bangunan. Dan mari kita simak apa yang sangat menarik yang bisa digali dari pemaparan Bapak Ahmad Jailani yang berbicara tentang arsitek, ya, lemahnya arsitek yang dibuat oleh manusia di hadapan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa lihat bahwa bumi diciptakan tanpa tiang-tiang penyangga, Pak Ahmad Jailani ya. Sedangkan manusia masih menggunakan tiang penyangga, dan ini menjadi satu indikator bahwa manusia belum ada apa-apanya dibanding dengan kemahabesaran, kemahakuasaan, dan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bincang santai kita dengan Pak Ahmad Jailani dipersilahkan untuk menyampaikan hal-hal yang memang terkait dengan tema kita Pak Ahmad, dan izinkan nanti mungkin ada rekan-rekan yang akan
berbagi atau bertanya hal-hal yang terkait dengan tema kita, dan semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah bagi kita semua. Amin. Dipersilakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih. Izin share screen, Bu. Disilahkan Pak. Ya. Langsung saja. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita pada sore hari ini dapat sama-sama bertemu walaupun secara virtual, ya. Kita bertemu di media link Zoom ini yang niat kita sama adalah bagaimana kita membesarkan nama Allah dengan profesi kita masing-masing. Terima kasih kepada IEC dan juga Komnas Dik Jabar yang telah beri kesempatan kepada saya pada sore hari ini untuk berbagi hal-hal yang boleh jadi ini adalah merupakan domainnya saya, tapi insya Allah ini pun juga bisa diterima oleh semua kalangan, ya. Walaupun judulnya agak sedikit seram, Bu, ya. Jadi mohon maaf, ini sistem struktur bangunan menunjukkan namanya manusia di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari perjalanan waktu yang saya jalankan, ya, selama saya melaksanakan studi maupun juga saya berkiprah di dunia profesional, ya, sejak 89, 90 saya sudah mulai bekerja di dunia profesional. Tadi disampaikan oleh Bu Helma, ya, saya aktif di perguruan tinggi, kebetulan diberikan amanah di prodi arsitektur sejak tahun 91 saya, ya, 91 di ITENAS sampai hari ini alhamdulillah masih diberi kepercayaan. Kemudian juga di luar itu saya ada beberapa kegiatan tadi yaitu Ikatan Arsitek Indonesia, Bu. Jadi saya dipercaya bersama-sama dengan beberapa teman menjadi Dewan Kehormatan Majelis Kehormatan Provinsi, ya. Jadi itu di bawah Pak Gubernur, ya. Jadi kita diberi kesempatan sebagai Majelis Kehormatan Provinsi yang itu memberikan satu saran-saran kepada pengurus Provinsi Jawa Barat untuk IAI, ya. Dan saya pun sehari-hari kita ada kegiatan, yaitu kegiatan di konsultan. Kebetulan saya ada konsultan juga, ya, di Cipta Bina Sarana, kemudian juga Yudikari Karsa Utama juga saya juga diberikan amanah di sana sebagai direktur utama, ya. Baik, hari ini tidak berpanjang lebar, barangkali mungkin sebagai perkenalan karena sudah disampaikan oleh Bu Helma tadi, ya. Jadi saya ingin berbagi berkaitan masalah sistem struktur bangunan, ya. Izinkan saya mungkin di awal saya ingin, ya, menyampaikan tentang satu ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu ayat dalam Al-Quran di surat Ali Imran, ya, barangkali kita sudah sering mendengar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini dua ayat, ya, di 190 191. Ini berkaitan dengan bagaimana kita menerawang ayat-ayat yang Allah bentangkan di muka bumi ini. Jadi kalau kita lihat dari beberapa uraian bahwa Allah menyampaikan dalam bentuk dua, yaitu ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah. Ayat kauliyah yang biasa kita baca Quran dalam bentuk buku, sedangkan ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang Allah bentangkan di alam semesta, ya. Itu termasuk yang di ayat ini saya sampaikan bagaimana pergantian siang dan malam. Itu adalah merupakan ayat-ayat yang Allah bentangkan kepada kita semua dan hanya bisa dibaca bagi mereka-mereka yang berakal, kata Allah, ya. Hanya ulil albab yang bisa membaca itu semua. Bagaimana perubahan siang dan malam, kemudian bagaimana penciptaan langit, penciptaan bumi dan yang lainnya, itu hanya bagi mereka-mereka yang mampu menerawang itu, yaitu mereka-mereka yang berakal, ya. Kemudian terakhir disampaikan, ya Tuhan kami, tiada Engkau menciptakan ini yang sia-sia, ya. Masih Engkau pelihara kami dari setiap neraka. Nah, ini gambaran kepada kita semua bagaimana Allah memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ini sebagai satu pengantar yang saya sampaikan di uraian pada sore hari ini.
izinkan juga di awal, barangkali mungkin walaupun ini mungkin bukan domainnya Ibu khususnya mungkin dan teman-teman semua ya, ini izinkan saya memang kalau untuk struktur ini kita butuh 2 semester untuk menyampaikan materi ini ya. Tapi ini saya hanya sekilas saja memberikan gambaran apa sih struktur. Jadi ini kalau kita bicara struktur, saya tidak mengambil definisi yang sulit-sulit ya. Saya ambil yang sederhana saja bahwa apa sih struktur bangunan ya. Di sini disebutkan bahwa struktur bangunan dapat diartikan elemen-elemen atau unsur atau bagian-bagian yang ada pada bangunan itu sendiri sehingga bangunan berdiri. Ya, tadi disampaikan oleh Ibu bahwa bangunan itu ada unsur-unsurnya. Bahkan kalau kita sudah jadi gedung, tidak pernah kemudian masing-masing merasa bangga dengan elemennya masing-masing. Ya, gedung itu dibangun oleh semen, oleh pasir, oleh besi. Tapi setelah jadi bangunan tidak pernah menyebutnya ini adalah besi. Tidak pernah menyebut ini adalah semen. Tidak pernah menyebut ini adalah pasir, tapi ini adalah gedung ya. Yang mana kalau kita beli ke toko material tidak pernah kita bisa mau beli gedung, tidak ada. Tapi yang adalah beli pasir, beli semen dan sebagainya. Itulah unsur-unsur pembentuk daripada bangunan itu sendiri ya. Nah, jadi ini ada elemen-elemennya, yaitu ada pondasi ya, yang merupakan base-nya daripada building itu pondasi ya. Sebagaimana bagusnya bangunan, ketika tidak ada pondasi itu nggak ada apa-apanya gitu, ya. Kalau dalam pohon itu ibarat dengan akar lah gitu. Akar kalau di agama itu adalah aslun, itu adalah akidah gitu ya. Jadi kalau akidahnya nggak memiliki akidah atau akidah tidak kuat, percuma bagian atasnya itu yang namanya far'unnya nggak ada masalah juga sebetulnya. Ya itu ya. Nah, jadi elemen-elemennya ada pondasi, ada tiang, ada kolom, ada balok, ada lantai dan ada atap. Itu adalah unsur-unsur daripada bangunan gitu ya. Nah, struktur kalau kita ibaratkan itu dalam bangunan itu seperti dalam tubuh kita seperti apa? Seperti kerangka kita, ya. Jadi kalau kerangka manusia ini kalau nggak ada kerangkanya, kita seperti seonggok kulit yang nggak ada bentuk apa-apa gitu ya. Tapi Allah berikan kepada kita yang terbaik, ahsanut taqwim ya, yang terbaik dengan rangka itu sehingga terbentuklah yang berbentuk badan seperti kita hari ini ya. Nah itu ya, dengan adanya struktur, yaitu apa? Strukturnya berupa kerangka bangunan, kerangka manusia ini sendiri ya. Nah, saya mengambil ini satu buku ya, satu buku yang ini menjadi buku pegangan lah kalau di arsitektur ya. Walaupun ini sebetulnya kalau di arsitektur strukturnya adalah merupakan bagian yang sifatnya pengenalan. Jadi ada arsitektur untuk struktur untuk arsitektur. Ya, jadi saya mengajar di struktur 1, 2, 3, 4 ini lebih ke pengenalan, bagaimana mengenalkan struktur pada seorang arsitek gitu. Nah, dalam bukunya High Rise Building Structures, Wolfgang Schuler menggambarkan bahwa sumber beban itu ada 2 macam, ya. Ada yang sifatnya geofisik, ada yang sifatnya buatan atau handmade, ya. Jadi ada 2. Nah, ini yang kita bisa lihat di sebelah mana seperti kekuasaan Allah itu ada, gitu, ya. Nah, ini saya perlihatkan, ini ada tabelnya. Nah, ini mohon maaf, ini juga semua bukunya bahasa Inggris ya, jadi saya ini kan aja bahwa ini tuh yang namanya sumber daripada beban bangunan itu ada 2. Ada man-made, ada geofisikal ya. Jadi ada man-made itu beban yang muncul karena buatan manusia gitu ya. Ada dead load ya, ada beban mati, ada live load, ada beban hidup ya. Jadi kalau dalam bangunan kita membuat misalnya memasang fondasi, kolom, balok, plat, lantai dan sebagainya, itu adalah beban mati. Beban yang melekat pada gedung itu sendiri. Itu beban mati ya. Ada beban hidup yaitu live load, adalah beban yang terjadi karena pengisian ya orang-orang yang ada. Jadi kalau saya diminta untuk merencanakan satu gedung, saya akan tanya dulu gedung apa yang mau direncanakan ya. Karena nggak mungkin saya tidak bertanya itu, kenapa? Setiap fungsi dari bangunan berbeda-beda bebannya ya. Nah, kalau kita mau bikin perpustakaan beda kalau dengan kita bikin ruang kelas ya. Kalau kita bikin ruang serbaguna beda kalau kita dengan membuat barangkali ruang kantor, itu beda-beda karena masing-masing punya beban yang berbeda-beda. Jadi beban live load-nya ya, jadi beban hidupnya itu sendiri. Nah, golongan sebelah kanan man-made adalah beban buatan manusia yang bisa diprediksi. Ya, bisa dihitung. Nanti keluar berapa ton per square feet-nya, keluar itu hasil perhitungan. Nah, kekuasaan Allah sebelah kiri sebetulnya, geofisikal. Yang ini tidak bisa diraba oleh kita. Kita hanya bisa memperkirakan saja, memperkirakan beban ini tuh sekianlah perkiraannya ya. Contoh beban gempa itu kita tidak mungkin membuat prediksi yang berlebihan ya. Kita memang punya koefisien gempa. Nah, kita sampaikan koefisien gempanya misalnya 5 kita ya. Sehingga pada kondisi gempa di sekian skala Richter ini masih bisa bertahan. Tetapi ketika kemudian melebihi itu sudah kita hands up. Sebagai perencana kita hands up, kita nggak bisa apa-apa. Sehingga itu kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari awal sudah mulai kelihatan.
ini luar biasa keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan apa-apa yang bisa kita hitung, apa-apa yang bisa kita rencanakan. Ya, jadi yang kita bisa hanya buat adalah man-made tadi ya. Yang kita bisa hitung itu adalah bagaimana fungsinya, bagaimana kemudian elemen-elemen yang ada dalam gedung itu bisa kita hitung semuanya ya. Walaupun pada kenyataannya tidak sedikit dalam praktik lapangan ada yang kurang teliti dalam menghitung sehingga terjadilah bangunan-bangunan yang barangkali mungkin crack dan sebagainya gitu ya. Tetapi secara keseluruhan ketika kita bertanggung jawab terhadap profesi kita itu kita bisa tanggulangi man-made ini ya. Tapi ketika kita bergerak ke sebelah kiri geofisikal ini hampir semua kita hands up ya untuk itu ya. Ini pengetahuan umum tentang masalah building ya, tentang struktur ya. Baik, nah ini izin juga saya menyampaikan bahwa struktur ini sebetulnya berkembang sejak ribuan tahun yang lalu gitu ya. Jadi sejak manusia hidup, itu mereka itu datang ke muka bumi ini pada kondisi yang mereka itu ya belum punya ilmu apa-apa sehingga mereka menggunakan unsur alam sebagai perlindungan ya. Di surat Al-Hijr juga saya baca juga ada seperti bahwa manusia menggunakan gua-gua ya, menggunakan pohon sebagai tempat tinggal, kemudian memahat bukit-bukit dari batu dan sebagainya. Itu adalah memang habitnya begitu ya, karena mereka ketika itu mereka tidak memiliki apa-apa sehingga mereka menggunakan unsur alam sebagai apa? Sebagai faktor alam, sebagai apa? Sebagai modal awal untuk tempat tinggal mereka. Ya itu ya. Kemudian menjadikan gunung sebagai tempat tinggal dengan memahat dan mengukirnya. Ini juga satu proses yang mereka lakukan. Kenapa? Keterbatasan yang mereka miliki. Di samping ketangguhan mereka dalam membuat itu semua. Ya nanti saya akan jelaskan di berikutnya bagaimana yang namanya orang zaman ribuan tahun yang lalu mereka mampu membuat sesuatu yang hari ini kita masih mikir-mikir tuh cara bikinnya seperti apa. Bahkan kita pernah waktu itu studi tentang bangunan piramid kita sampai bingung hari ini nempelnya pakai apa tuh yang namanya piramid itu ya. Kita belum mampu untuk menerjemahkan bagaimana mengangkat yang namanya balok-balok piramid itu menjadi naik ke atas kemudian dipotong menjadi segitiga 5 seperti itu ya. Dengan teknologi hari ini pun juga kita masih berpikir-pikir nih seperti apa nih teknologi yang dibuat seperti itu ya. Nah itu. Ini kaitan dengan masalah bagaimana mereka dulu membuat, mengukir, memahat dan sebagainya. Nah, kemudian sejalan dengan perkembangan ilmu manusia, kemudian muncullah yang namanya bahan-bahan alam yang diolah ya, dikombin semuanya dari mulai kita menemukan misalnya dulu rumah-rumah zaman Belanda dulu tuh kan ya, menggunakan bata merah yang ditumbuk ya. Tidak ada semen ketika itu, adanya tuh bata merah yang ditumbuk, kemudian menggunakan kapur ya, dicampur dengan kemudian pasir sehingga menjadi satu adukan yang digunakan untuk bangunan. Dan untuk strukturnya, untuk kolom-kolomnya mereka menggunakan batu bata yang dibuat lebih tebal ya. Itu bata sebagai unsur struktur ketika itu. Karena kalau hari ini itu bata itu hanya sebagai unsur pengisi, bukan struktural, pengisi. Nah, dibuatlah seperti itu. Nah, berikutnya berkembang lagi dengan teknologi ya, memberikan kontribusi pada manusia untuk menciptakan sesuatu yang lebih modern lagi ya. Ini semakin berkembang dan semakin orang semakin merasa bahwa saya mampu berbuat apa saja dengan struktur ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ini namanya tuh horizontal span building ya. Jadi bangunan berbentang lebar ya. Jadi ini banyak nih yang sekarang sudah mulai rata-rata bangunan bentang lebar itu digunakan untuk menampung fungsi-fungsi yang memang dia butuh span ya. Span. Jadi bentangan yang cukup lebar gitu ya. Dan tidak butuh tiang apa-apa di tengah-tengah itu ya. Gedung serbaguna, gedung olahraga, mungkin tempat F1 juga, tempat velodrome dan sebagainya juga dibuat seperti itu. Ini kita bisa lihat bagaimana stadion di Montreal juga dibuat seperti itu. Ini strukturnya dengan tenda, mereka bisa membuat tenda, di atasnya ada yang dengan tenda ini ya, di atas itu dengan membuat dengan struktur tenda ya, itu ada ada foam aktif, ada vektor aktif, macam-macam lah ya. Jadi dengan rekayasa struktur mereka bisa membuat seperti ini ya. Yang mana ketika awal-awal kita nggak pernah terbayang bahwa kita bisa membuat satu ruangan yang cukup luas yang bisa dinaungi oleh atap itu sendiri. Dan pada kondisi seperti ini manusia sudah merasa bangga dengan ini. Bahkan pujiannya luar biasa. Beberapa arsitek yang dia membuat desain-desain bentang lebar ini tidak banyak gitu ya. Karena mereka butuh imajinasi yang tidak sederhana dan menerjemahkan bagaimana ini struktur ini gabungan dengan estetika ya. Karena jangan sampai struktur hanya struktur tapi struktur combine dengan estetika ya. Nah, jadi ini terlihat bagaimana bangunan bentang-bentang lebar seperti ini. Nah, ada juga kemudian kita mengenal
struktur bangunan high rise building ya. High rise building ini bangunan-bangunan pencakar langit lah kalau kita kenal hari ini ya. Ini sudah mulai di mana-mana ya. Dari mulai yang sebelah kiri di Australia ini Victoria University kalau tidak salah. Kemudian juga di New York ya, kemudian juga di tempat-tempat yang lain, bahkan di China sudah mulai luar biasa perkembangannya. Bahkan di Jakarta sekarang sudah mulai dibangun bangunan yang pencakar langit juga ya. Jadi ini bangunan-bangunan ini menggambarkan bagaimana kemampuan manusia untuk bagaimana menerjemahkan ya struktur ini menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Ya. Jadi ini kalau kita gambarkan kan rasanya nggak mungkin kita bisa membangun sampai barangkali mungkin 80 lantai ya, sampai barangkali mungkin di atas 100 lantai itu rasanya itu seperti apa ya. Tapi ternyata dengan teknologi yang ada, dengan kemampuan mereka bisa membuat seperti ini gitu ya. Nah, dari mulai fondasinya macam-macam, ada yang fondasinya menggunakan rough foundation yaitu fondasi rakit, ada juga menggunakan fondasi tiang panjang, ada yang menggunakan fondasi-fondasi dalam yang lainnya. Ini macam-macam ya. Dan itu kita pelajari semuanya itu. Bahkan di Jepang itu daerahnya termasuk daerah gempa ya. Mereka sudah mulai berpikir ada sistem struktur yang itu memisahkan antara fondasi dengan tiang ke atasnya ya. Karena yang namanya gempa itu biasanya dia serangannya di bagian fondasi itu. Gerakannya itu lateral di bagian fondasi. Dia akan menyerang bagian fondasi. Sehingga dibuatlah fondasi yang seperti fleksibel gitu ya. Jadi kalau di mobil ada subbreaker lah barangkali ya. Kalau subbreaker kan kalau masuk lubang kan kita masih bisa goyang enak ya. Nah, ini pun juga sama antara fondasi itu dengan kolong gas dibuat semacam subbreaker. Jadi ketika terjadi gempa, mereka hanya goyang-goyang dan masih bisa bertahan gitu. Pada kondisi tertentu gitu ya. Nah, jadi ini luar biasa. Pemikiran orang tuh semakin mereka pada kondisi yang dalam kondisi yang sempit begitu ya. Mereka membuat beberapa kreativitas sehingga dibuatlah satu terobosan baru ya dalam hal penanggulangan masalah gempa yang terjadi pada building ini sendiri ya. Nah, ini gambaran bangunan hari ini ya. Ya, ini sengaja saya berikan gambaran bahwa hari ini orang-orang sudah mulai bisa membuat bangunan yang berbentang lebar, bangunan pencakar langit. Tapi apakah mereka dulu yang 3.000, 4.000, 5.000 tahun yang lalu mereka tidak buat seperti ini? Nah, kita bisa lihat ya. Jadi ini saya coba ini ternyata saya mengambil beberapa kaum yang ada ya. Nah, jadi ini ada kaum cerdik dan pandai dulu. Jadi ada orang-orang yang cerdik dan pandai ketika itu ya. Jadi kalau kita buka dalam Al-Quran, itu ada beberapa kaum-kaum yang memang mereka punya kecerdasan luar biasa. Ya. Ini ada kaum Samud, ya, ada kaum Ad, ada kaum Madian, ya. Dan sekian banyak kaum lagi yang ada, yang Allah ceritain dalam Al-Quran kepada kita, tapi saya mengambil beberapa yang kaitannya dengan saya sebetulnya. Ya. Jadi ini pun kalau saya baca ini tuh, saya semakin berdecak kagum kepada Allah dan juga saya banyak istighfar dengan apa yang sudah saya buat. Karena kalau saya bikin karya itu, saya bikin desain museum UPI ya, kemudian bikin desain FPEB di UPI. Rasanya waktu itu saya bangga bikin itu, tapi setelah itu saya pikir saya melihat apa yang Allah sudah ciptakan, rasanya nggak ada apa-apanya gitu apa yang saya buat itu. Ya. Nah, jadi kita melihat ribuan tahun yang lalu ini ada kaum Samud, kaum Ad dan kaum Madian. Ya. Nah, apa yang mereka buat? Saya belum jelaskan ke sini, saya akan lempar sedikit ya ke lembar berikutnya. Ini luar biasa. Ya. Ini karya bangsa Samud ini luar biasa ini. Mereka bisa mengukir yang namanya gunung batu itu menjadi rumah. Gitu. Ya. Yang hari ini, para ahli hari ini pun juga masih berpikir pakai alat apa mereka buat seperti ini. Ya. Ya. Kalau kita di Amerika kan ada gedung yang dibuat, kemudian ada wajah-wajah para presiden Amerika kan, Abraham Lincoln lah dan sebagainya. Itu baru seperti itu. Ini dibuat ruangan sampai ke dalam. Ya. Bahkan sampai pernah pernik di dalam, sampai ruangan dalam itu dibikin semuanya oleh mereka. Ya. Sampai mereka tuh detail-detailnya, sampai bikin mejanya, bikin tempat dapur dan sebagainya, tempat mandi segala macam mereka buat dalam ini, ke dalam gunung. Bukan hanya permukaan, ini sampai ke dalamnya itu. Ini daerah Yordania itu. Ya. Daerah Yordania ini ada satu lembah, ya, satu lembah yang saya baca itu dalam beberapa sejarah itu satu lembah itu ada yang namanya tuh lembah Petra ya, lembah Petra itu di sana tuh banyak gedung-gedung lama ya, bangunan seperti ini tuh. Ya, ini sudah nggak ada penghuninya sama sekali karena memang sudah dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu banyak sekali peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh mereka. Dan inilah karya-karya yang hari ini oleh UNICEF itu dijaga itu sebagai sebagai bangunan-bangunan yang heritage. Mereka jaga dan tidak boleh merusak gitu ya.
Dan ini buat kita sebetulnya bukan hanya sekedar building, tapi ada satu ilmu yang kita dapatkan, satu ayat-ayat kauniyah yang Allah sampaikan kepada kita, sehingga kita tidak berbuat seperti mereka. Nah ini saya gambarkan karya-karya mereka seperti ini. Jadi ternyata nggak jauh beda dengan kemampuan orang-orang hari ini ya. Jadi arsiteknya itu luar biasa. Bahkan banyak hari ini dengan metode dengan gaya-gaya kolonial itu mereka mengulang kembali bentuk-bentuk lama itu ya. Pada bentuk kalau kita lihat di rumah-rumah di Cipaganti itu ada bentuk-bentuk bangunan yang kolom-kolomnya, kolom gotik dan sebagainya. Itu kita mengambil unsur-unsur bangunan lama sebetulnya ya. Nah, jadi saya kembali ke presentasi yang awal tadi ya. Ini ada 3 kaum, ada kaum Samud, kaum Ad dan kaum Madian. Nah, mereka itu arsitek tangguh gitu mereka ya. Mereka itu perencana tangguh gitu ya. Kalau kaum Samud ini adalah kaum yang ada pada zaman Nabi Saleh alaihissalam ya. Ini kaum ini tuh merupakan masyarakatnya kaum Nabi Saleh ketika itu. Nah, dalam Al-Qur'an dikisahkan ini ya, dalam surat Al-A'raf, ini kita nanti bisa buka ya, Al-A'raf ayat 7374, Fusilat ayat 17, bagaimana Allah menceritakan kaum Samud itu sendiri. Allah sudah berikan kepada mereka ilmu, Allah sudah berikan kepada mereka kepandaian, sehingga mereka masih bisa memahat batu seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka mensekutukan Allah. Ya. Jadi mereka dengan itu merasa bahwa saya saya tidak merasa ada Allah, ada yang maha kuasa, tidak merasa itu. Ya. Dan dia hanya merasa bahwa apa yang mereka buat adalah karena kemampuan mereka sendiri, karena kepandaian mereka sendiri. Ya. Mereka membuat detail bangunan dan sebagainya itu apa? Karena memang kepandaian mereka. Sehingga mereka tidak mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Karena yang namanya kepandaian, kemudian yang namanya kekuatan, itu adalah sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dititipkan kepada kita. Dan itu kita gunakan, kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini kemudian apa? Ketika mereka mensekutukan Allah, mereka syirik kepada Allah, kemudian mereka sampai minta kepada Nabi Soleh, coba Nabi Soleh tunjukkan kepada kami apa sih yang mujizat yang Allah berikan kepada engkau, ya. Kemudian Nabi Soleh dari batu-batu, kemudian dengan izin Allah keluar yang unta betina itu kan, ya, unta betina keluar. Nah, kemudian Nabi Soleh menyampaikan, tapi tolong ini jangan diganggu unta betina ini kan, beri makan tapi jangan diganggu. Akhirnya mereka karena mereka tidak percaya kepada Allah, akhirnya mereka membunuh unta betina itu, ya, membunuh. Akhirnya apa? Kemudian Allah mengazab mereka. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa umat-umat terdahulu itu kan ketika mereka berbuat satu kemaksiatan, langsung Allah azab ketika itu, ya, tidak ditunda-tunda, ya. Nah, itu. Kemudian mereka diazab dan kemudian mereka disambar petir dan menghancurkan mereka dan mereka semua mati ketika itu, ya. Ini karena bangsa Samud ini mereka merasa apa? Mereka merasa tidak ada, mereka tuh yang paling berkuasa gitu, sehingga mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Kemudian kaum Ad juga sama. Kaum Ad inilah kaum yang ada pada zaman Nabi Hud alaihissalam, ya. Ini pun juga sama, Allah kisahkan dalam Al-Qur'an di surat Hud, ya, ayat 55 sampai 52, surat Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. Apa yang mereka lakukan? Mereka juga adalah seorang yang pandai dalam arsitektur, ya. Ya, mereka tidak sekolah, tapi mereka punya kepandaian otodidak dan mereka diberi kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk mampu membuat bangunan yang luar biasa seperti tadi yang saya gambarkan, ya, di gambar-gambar tadi. Itu luar biasa, ya. Sekali lagi, hari ini belum ada yang mampu membuat bentuk-bentuk serupa itu, ya, belum ada yang mampu, ya. Kalau kita barangkali mungkin hari ini kita bisa lihat mungkin Borobudur mungkin, ya, kalau kita jalan ke Jawa Tengah itu kan ada Borobudur, ada Prambanan lah dan sebagainya, kita sampai pernik-pernik seperti ini, ya, kok bisa seperti ini, ya, apa yang mereka lakukan. Nah, sampai hari ini pun juga kita kalau membuat prototipnya juga agak susah gitu, ya, karena kita tidak tahu bagaimana menyambungkan batu dengan batu yang ada gitu. Nah, apa yang mereka lakukan di kaum Ad ini adalah mereka tuh takabur, sombong dan angkuh, ya. Bahkan mereka, kebejalan mereka itu, bejalan moral dan ritual cabul itu mereka sudah lakukan tuh ketika itu. Kenapa? Mereka merasa mereka kuasa gitu, ya. Mereka kuasa. Tapi dengan izin Allah, ya, karena mereka menantang Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menantang mana yang namanya azab itu mana gitu. Sehingga diberikanlah di sini satu azab yang Allah berikan kepada mereka, yaitu mereka dimusnahkan, ya, melalui banjir yang sangat besar ketika itu, ya. Jadi ya ya ini hampir sama dengan Nabi Nuh, ya, ketika itu, ya. Saya baca di beberapa kisahnya itu, ya, mereka itu karena mereka merasa pandai, mereka merasa mampu, sehingga mereka lupa siapa yang menciptakan mereka.
Nah, sifat takabur, sombong dan angkuh inilah yang membuat kemudian Allah memberikan azab kepada mereka. Ya, nah, lalu kemudian siapa kaum Madian? Ya, ternyata kaum Madian pun juga sama. Ya, kaum Madian juga sama. Ya, kaum Madian itu ada pada zaman Syuaib alaihissalam. Ya, itu dikisahkan dalam surat Hud, ya, surat 11 ayat 84 sampai 95. Itu cukup panjang diceritakan. Ya, bagaimana kemudian mereka itu, ya, kaum Madian ini sama, mereka memiliki kepandaian yang luar biasa, ya. Mereka tenaganya mereka kuat-kuat, kemudian mereka punya kepandaian, mereka membuat bangunan seperti itu. Mereka juga sama. Kemudian mereka itu tidak mau mengikuti apa-apa yang Syuaib ajarkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syuaib itu tidak segan mengajak mereka, setiap saat mengajak mereka untuk taat kepada Allah, mereka tidak mau, ya. Dan bahkan mereka itu mengumumkan ingin membunuh Syuaib ketika itu, ya. Jadi kaum-kaum sebelumnya juga sama, mereka membuat pengumuman, ya, supaya akan membunuh nabi-nabi ketika itu, ya. Nah, jadi sampai Nabi Syuaib itu diusir dari Madian, itu diusir, ya, menuju daerah yang namanya daerah Aikah, diusir ke sana, ya. Karena apa? Karena akan dibunuh oleh kaum Madian ini sendiri, ya. Dan mereka merasa bahwa coba mana yang namanya azab itu mana, ya. Mana yang kau janjikan tuh, Syuaib, ya, mana, ya. Nah, kemudian Allah mendatangkan kepada mereka yang namanya suhu yang sangat panas, gitu, ya. Kalau kita perhatikan hari ini kan ketika terjadi di Amerika suhu panas itu kan sampai orang tuh keluar mandi dan sebagainya. Nah, ketika itu ada suhu yang sangat panas yang buat mereka tuh sampai kegerahan dalam rumah, ya. Mereka keluar rumah dan mereka, wah, begitu kepanasan, dan mereka melihat dari kejauhan itu ada awan yang hitam yang menaungi kawasan lembah mereka, dan mereka gembira ketika itu. Wah, ternyata ini tidak ada yang namanya azab itu. Bahkan kita akan mendapatkan hujan nih, katanya. Jadi kita kepanasan, ternyata kita dengan keinginan kita, ternyata datang juga tuh hujan itu kepada kita. Itu mereka seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang awan gelap ini, awan hitam ini, hujan yang sangat deras, kemudian angin kencang, dan membuat mereka terhempas dan terlempar. Nah, jadi kalau sekarang barangkali mungkin angin puting beliung lah, ya, yang kalau kita perhatikan ada La Nina lah dan sebagainya, kan itu setingkat Amerika, Rusia, dan Cina pun nggak bisa berbuat apa-apa ketika terjadi topan badai seperti itu, ya. Mereka hanya bisa diam saja ketika kemudian bagaimana bandara hancur, bagaimana pesawat-pesawat kemudian yang diparkir berterbangan begitu saja, gitu. Ini ada kiamat-kiamat kecil, ya, itu. Nah, ini terjadi pada kaum Madian ketika itu, dan mereka hancur semuanya. Nah, jadi apa yang sudah mereka buat, ya, apa yang sudah mereka rencanakan, sudah mereka rancang, nggak ada apa-apanya, ya. Bangunan batu gimana kuatnya sih sebetulnya, ya. Tapi dengan izin Allah, ya, itu tidak menjadi apa-apa buat di kaum Samud, Ad, dan lain itu gak ada apa-apanya, ya. Semuanya hancur, ya. Nah, inilah gambaran kepada kita semua bahwa kehebatan apapun yang ada pada manusia, untuk Allah itu gak ada apa-apanya. Struktur apapun yang dibuat oleh manusia, ya. Bahkan hari ini, ya, saya lihat dari beberapa uraian tuh ada yang mereka sudah membuat yang namanya bunker-bunker, gitu, ya. Jadi buat bunker itu untuk apa? Nanti kalau kiamat tuh mereka bakal selamat lah, gitu, ya. Bahkan di film kiamat waktu itu kan sempat ada filmnya, ya, dibuatlah perahu yang tahan dan sebagainya itu, ya. Ya, tapi saya yakin tidak ada yang bisa menahan yang namanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi Allah punya sifat kun fayakun, ya. Kalau Allah berkehendak, terjadilah, kan begitu, kan. Nah, ini gambaran kepada kita semua, ya. Nah, bergerak tadi sudah saya perhatikan gambarnya seperti ini, karya-karya mereka seperti ini, ya. Nah, saya mulai berpikir tentang, oh, ternyata Allah berikan pelajaran kepada kita semua, gitu, ya. Dalam surat Hud 120, tidak semata-mata Allah menebak Quran itu ditebak, bukan masalah ditebak-tebalkan, bukan. Karena memang Quran ini adalah merupakan bagian-bagian, sebagian besar itu adalah kisah kepada kita, ya. Dan kami kisahkan semua itu sebagai apa? Sebagai peneguh hatimu, gitu, ya. Karena ini akan berulang pada waktu yang akan datang. Untuk kita hari ini kita akan mengalami hal yang sama dengan dimensi yang berbeda. Ya, jadi ada orang-orang yang tadi saya ceritakan, kan, membuat bangunan-bangunan bentang lebar lah, bangunan high-rise dan sebagainya, yang mereka merasa bangga, kemudian mereka mengecilkan arti Allah Subhanahu wa taala. Itu akan ada pada hari ini, hanya berbeda dimensinya. Kalau dulu itu ketika mereka berbuat kemaksiatan langsung diazab Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang kan kaum Nabi Muhammad itu kan diberikan waktu tangguh, ya. Ada sebagian yang kemudian diberikan azab, ada yang diberikan tangguh ketika itu.
Nah, azab barangkali mungkin banyak hal yang terjadi ya di kaum-kaum mereka-mereka yang berbuat kemaksiatan. Ada juga yang barangkali mungkin bencana-bencana yang jadi pelajaran buat kita. Misalnya bencana tsunami di Aceh itu kan peringatan bagi kita semua kan. Orang sedang santai dan sebagainya. Bangunan segitu hebatnya pun juga hancur. Ada satu yang tidak hancur adalah masjid ya. Mereka bertahan masjid itu ya. Nah, jadi itu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya secara struktur itu habis itu. Secara struktur. Tapi dengan izin Allah mereka bertahan seperti itu. Nah, jadi kisah-kisah ini merupakan peneguh hati kita ya. Ya. Dan telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran peringatan. Jadi kalau kita ada kisah dalam Al-Quran itu ada tiga hal, adalah kebenaran, pengajaran, dan peringatan kepada kita semua. Sehingga kita jangan seperti mereka lah, maksudnya Allah kata. Coba tuh dulu tuh ada kaum-kaum yang mereka katanya punya kemampuan, mereka punya kepandaian, ternyata apa? Buat Allah kalau mereka kemudian tidak taat kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, kemudian mereka malah menantang Allah, maka Allah akan berikan keputusan Allah dengan cara Allah sendiri gitu, ya. Nah, jadi ini sebagai apa? Sebagai peringatan bagi kita hari ini, ya, bahwa Allah berkehendak. Anytime kalau Allah berkehendak, Allah bisa hancurkan itu semua, ya. Bahkan kan sekarang sudah mulai, kemarin kan ada yang bikin film tentang kiamat tuh kan, ya, bagaimana kemudian sudah menghancurkan gedung-gedung itu, bukan itu mereka membaca, ya, dari mereka membaca dari Al-Quran juga mereka membaca, ya, bahwa akan terjadi seperti itu, dan bangunan itu nggak ada apa-apanya. Kalau tadi saya gambarkan bangunan yang horizontal span building, yang high rise itu nggak ada apa-apanya, walaupun hari ini sudah sangat kuat dibuatnya. Tapi ketika kemudian terjadi bencana, nggak ada apa-apanya itu. Ya, bisa luluh lantang dan hancur semuanya. Ya. Saya jadi semakin kagum kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa-apa yang Allah ciptakan. Ini saya lihat di surat An-Nahl ayat 15 gitu ya. Nah, ini bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung sebagai pasak. Gitu ya. Dan sungai-sungai dan jalan-jalan agar mendapat petunjuk. Jadi kalau kita sungai, kalau saya dulu sempat ikut sebagai pencinta alam waktu itu, patokan pertama adalah bagaimana kita melihat bintang-bintang sebagai alat bantu kita untuk menyatakan arah kita melangkah kemana itu. Kemudian juga bagian sungai itu sebagai arah kita juga, karena sungai itu akan mengalir ke bawah dan akan jatuh mengalir ke laut begitu kan. Nah, ini Allah ciptakan semua kepada kita. Ini semakin yakin bahwa ternyata Allah menciptakan itu semua itu tidak sia-sia, ya. Maholakta hazabatila kata Allah. Enggak ada yang sia-sia. Kenapa? Semua ada manfaatnya untuk kita. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 22, ya, dia menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit tanpa atap, tadi sudah disampaikan oleh Bu Helmawati ya. Ya. Hari ini kita begitu bangga dengan struktur bentang lebar, ya. Tapi saya belum pernah menemukan ada struktur bentang lebar yang tanpa kolom. Ya, semua dengan kolom, dan Allah hari ini menciptakan atap yang tanpa kolom, dan kolom-kolom maya yang Allah sebenarnya betul berupa gravitasi. Ya, jadi ada kolom-kolom maya yang Allah buat yang kita tidak bisa lihat, yaitu gravitasi, ya. Yaitu menahan atap-atap itu menjadi tetap terhampar seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, itu yang namanya atap itu, yang namanya langit itu dia punya beberapa lapisan. Dan kalau kita perhatikan, setiap lapisan mampu mencegah dan memantulkan sinar-sinar tidak perlu untuk sampai ke bumi. Ya, jadi kalau hari ini kita punya atap kan, biasanya kalau kita punya atap itu kan ada bagian atap yang sengaja dibuat untuk bagaimana meredam panas kan, atau dengan aluminium foil memantulkan panas dan sebagainya. Nah, Allah sudah menciptakan langit ini dengan berlapis-lapis dan bisa tembus cahaya-cahaya yang dibutuhkan manusia. Tapi ada cahaya-cahaya yang tidak dibutuhkan kemudian mental kembali ke atas, ke antariksa atas. Ya. Nah, jadi termasuk meteor pun yang jatuh ke muka bumi ini, meteor yang tidak sebesar yang ketika ada di alam semesta, tidak. Sudah mulai berkurang, kenapa? Karena terkikis oleh lapisan-lapisan atmosfer itu sendiri. Sehingga sampai ke bumi itu sudah menjadi bagian yang kecil. Walaupun demikian, kita lihat bagaimana ketika meteor jatuh, itu bisa membuat lubang yang begitu besar. Ya. Bayangkan kalau meteor yang jatuh, meteor yang sebongkah yang ada di antariksa itu jatuh sebegitunya ke bumi, udah langsung hancur bumi itu. Ya, nah ini luar biasa ya. Allah menciptakan hujan, kemudian bagaimana yang namanya hujan itu ada air laut kemudian menguap ke atas, kemudian menjadikan gumpalan-gumpalan awan dan bergerak ke arah yang suhunya berbeda, ya, yang lebih rendah dan sebagainya. Kemudian turunlah hujan, kemudian terseraplah ke dalam bumi. Ini luar biasa. Ya. Saya hanya bisa mengucapkan subhanallah, masya Allah, Allah sudah membuat yang luar biasa untuk kita semua. Ya, hanya mereka-mereka yang berakal yang mereka mampu membaca ayat-ayat kauniyah, ya, seperti ini. Ya. Baik. Kemudian juga di sini, ya, di ayat yang lain di surat Ar-Ra'd juga sama. Allah menciptakan langit tanpa tiang, ya. Kemudian di surat Fatir. Izin Pak Ahmad Jalani diberi kesempatan untuk bincang-bincang dengan teman yang lain. Oke, siap. Adi Puspat untuk tampil. Ya, jadi ini ayat-ayat nanti bisa dibuka oleh teman-teman semua, ya. Dan terakhir inilah karya-karya Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa,
yang saya hanya bisa mengucapkan tadi, Masya Allah, Allah sudah berterima luar biasa kepada kita, dan hanya ini yang saya bisa ucapkan, Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita mau dustakan dari apa yang Allah berikan kepada kita. Itu barangkali mungkin Bu Helma yang saya sampaikan pada kesempatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya sosial buat saya dan juga buat teman-teman semua. Barakallahu amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ahmad Jailani. Bapak dan Ibu yang lain, tentu ini menjadi satu tambahan bagi wawasan kita ya, pengetahuan kita, di mana ada hal-hal yang kita mungkin bukan wilayah itu, kompetensi kita, dan ketika ada rekan lain yang berbagi, menyampaikan ilmu yang mereka ketahui, ini menjadi satu tambahan ya Pak Jenal ya, Pak Jailani, menjadi satu tambahan wawasan untuk kita, di mana ini menjadi satu penguat iman ya Pak, sebagai pondasi tambahan begitu ya, sebagai perekat, unsur perekat lain, di mana kita akan mampu melihat ternyata apa yang dikerjakan oleh manusia ini belum ada apa-apanya begitu. Atau tadi kata Pak Jalani, saya sudah membuat bangunan ini tapi ternyata begitu ya, ini bukanlah apa-apa dibanding dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dipersilahkan kepada Bapak Asep Dadang untuk menyampaikan salam silaturahim dan mungkin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Bidang 3 ya, Bapak Ahmad Jailani. Dipersilakan Pak Asep Dadang dengan waktu yang begitu mepet, insya Allah berkah ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter, ya selamat menjalankan ibadah puasa, juga Pak Insinyur Ahmad, MM, yang sudah memberikan materi yang cukup sangat berilmiah, menambah wawasan kepustakaan buat saya. Terutama saya mohon ke Pak Ahmad ini tolong filenya dikirim ya Pak Ahmad. Sudah filenya Pak, sudah di grup ini. Khusus nomor saya sudah. Ya, itu sangat berilmiah buat penambahan keilmuan saya dan keyakinan juga buat saya bahwa betapa lemahnya seorang keilmuan manusia dan segalanya di bawah kekuasaan Allah. Itu saja yang perlu saya sampaikan, dan kepada kawan-kawan yang lain, mari kita untuk menelaah materi ini, dan saya kira materi ini cukup menjadikan sebuah keyakinan buat kita sekalian bahwa Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Agung dan segala-galanya miliknya. Itu saja. Terima kasih Pak Ahmad telah memotivasi saya secara pribadi untuk menambah keyakinan bahwa Allah itu Maha Agung dan Maha segala-galanya. Di luar Maha Allah adalah sangat lemah sekali. Terima kasih Bu Hos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungannya Pak Asep Dadang sebagai Ketua Komnastik Jabar. Semoga akan semakin banyak kegiatan-kegiatan ke depan Pak Ketua, dengan kita mengawal pendidikan di Indonesia ya, di mana pendidikan di Indonesia ibaratnya sebuah bangunan Pak Ahmad Jailani ya, yang unsur-unsurnya ini harus kita kuatkan terus, ini kita dampingi terus. Dan silahkan Bapak Ibu yang lain, ada Pak Rudi Rustandi, mungkin ingin menyampaikan salam, atau Bu Ati Hadiati dari Medan ini Pak Asep Dadang. Ibu Ati ini ibu rektor dari, suaminya adalah rektor Universitas Medan Area. Ibu Ati, ada yang ingin disampaikan Bu Ati? Oh, terima kasih Bu atas pemaparannya semua, atas ikut sertanya saya di sini, diizinkan ikut serta. Insya Allah ke depannya kita bisa menambah lagi informasi ya Bu ya, ilmu gitu. Ya, terima kasih untuk ininya Sama-sama, semoga juga bisa kolaborasi ya Pak Ahmad Jailani ya dengan di Medan. Insya Allah nanti, silakan nanti sampaikan sama Bapak. Baik, terima kasih Bu Ati, dedeknya, semoga sehat selalu semua. Bapak Iman, Bapak Samsu, ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, Pak Ahmad Jailani, saya tertarik ketika kemarin saya berkunjung ke Sulawesi, ke Palu. Apakah saya sempat berpikir,
ketika struktur bangunan yang Allah ciptakan, di mana bumi ya Pak ya, yang kita pijak, yang kita jadikan sebagai dasar untuk kita membangun, begitu ya, bangunan-bangunan. Informasi dari rekan-rekan di Palu ternyata tanah atau daratan di sana memang strukturnya nih Pak sangat dapat dikatakan apa namanya ya, tidak sekokoh daerah-daerah lain mungkin, sehingga memang terjadi beberapa bencana di sana seperti apa namanya likuifaksi itu ya, dan yang lainnya. Bagaimana dalam kacamata Bapak sebagai seorang arsitek, apa yang harus dilakukan setidaknya ketika kita ingin membangun begitu ya, atau ketika kita ingin memaknai bahwa apa yang Allah berikan ternyata itu juga harus diimbangi dengan kesadaran manusia untuk berperilaku seperti apa baiknya. Dipersilakan Pak Ahmad Jailani. Ya, terima kasih Bu Helma. Jadi memang ketika kita bicara masalah bangunan itu kita tidak bisa lepas dengan unsur-unsur alam itu sendiri. Ya. Nah, jadi ketika kita membuat satu perancangan fondasi saja kita mesti mengetahui ada lapisan apa sih sebetulnya dalam tanah tersebut. Gitu. Nah, jadi biasanya kita menggunakan sistem boring itu kita mengetahui berapa lapisan-lapisan tanah dan pada lapisan mana pada lapisan sebelah mana kita bisa menempatkan fondasi itu sendiri gitu. Nah, jadi ini setiap tanah itu berbeda-beda karakternya. Ya. Nah, yang kita bisa lakukan sebetulnya adalah bagaimana secara teknis tadi kita membuat satu perancangan teknis yang kita kembalikan semuanya ya itu adalah kemampuan kita merancang itu. Gitu. Jadi kalau untuk di Palu itu memang agak spesifik gitu. Kita mungkin kalau daerah tanah-tanah yang lembek kita bisa menggunakan rough foundation, jadi fondasi rakit lah kita bikin seperti itu karena dia itu akan bergerak bersama-sama Bu kalau menggunakan fondasi seperti itu ya, hanya memang cukup mahal biayanya ya, tapi sekali lagi bahwa itu adalah punya keterbatasan. Tetap aja walaupun bagaimana kuatnya ketika terjadi gempa, apalagi barangkali mungkin pusat gempanya mendekati bangunan itu, kita tidak bisa bicara apa-apa, dan di sanalah kita harus bisa menyampaikan la haula wala quwata illa billah. Jadi harusnya orang harus semakin yakin bahwa ada yang memiliki kuasa lagi daripada kita gitu. Makanya kalau saya diminta bikin gedung, ditanya oleh owner, Pak Ahmad kira-kira ini kuat nggak? Perhitungan manusia itu kuat. Ya. Tapi wallahu alam kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi kita tidak bisa memastikan tuh apa yang sudah kita buat. Itu Bu. Jadi barangkali mungkin saya bisa membacanya seperti itu. Bukan hanya di Palu ya, semua daerah barangkali mungkin. Di semua daerah ya Pak ya. Namun karena memang saya kemarin baru dari Palu sehingga ada satu hal yang sangat menarik sekali. Baik Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin disampaikan sebagai salam silaturahim kita? Pak Samsu, Pak Iman, Pak Rudi mungkin? Baik, kalau tidak ada memang ada waktu 4 menit Pak Ahmad Jailani, silahkan mungkin disampaikan apa namanya ya, untuk statement gitu ya, statement dari bincang-bincang santai kita yang memang bisa menggugah kita menjadi individu yang lebih baik, yang akan mampu apa itu namanya, memerah saripati dari bagaimana sistem begitu ya, dari satu struktur bangunan ini akan memperkuat akidah kita. Silakan Pak Ahmad Jailani. Ya, baik, terima kasih Bu Helma. Di akhir pemaparan materi pada sore hari ini saya menitipkan pesan buat saya pribadi barangkali mungkin ya. Marilah kita melekatkan semua kebesaran Allah dalam diri kita, ya, sehingga kita tidak menjadi dikjaya dengan apa yang kita lakukan, bahwa semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita hanya bisa berbuat sesuatu yang memang sesuai kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah dengan materi hari ini kita semakin yakin bahwa tidak ada yang maha kuasa, ya, semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita hanyalah yang dititipi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa ilmu maupun oleh raga badan kita ini, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan ilmu yang ada pada kita agar apa yang kita kerjakan semata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja barangkali mungkin dari saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Jailani. Alhamdulillah sesuai dengan schedule kita, jadwal kita akan tuntas pada pukul 17.00 begitu ya. Dan sebagai penutup kita undang dari yang terhormat Bapak Ketua Komnas Tim Jabar untuk mengiringi doa sehingga apa yang sudah kita lakukan, yang akan kita lakukan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dipersilahkan untuk mengiringi doa Pak Asep Dadang membacakan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Asep Dadang yang sudah membaca doa untuk keberkahan kita semua. Kepada pemateri hari ini, Pak Ahmad Jailani, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi